lil haq apa? Wa tawaddu'u lil haq. Rendah diri pada hal kebenaran. Rendah diri pada hal kebenaran. Ini Mbak, kadang kita suka salah mentafsirkan. Rendah diri itu tidak sombong. Dalam situasi kondisi yang salah juga tetap aja rendah diri, nggak boleh. Semut pun terinjak akan sakit. Bukan sakit aja gepeng. Semut terinjak akan mati. Semut terinjak pun akan menggigit. Jangan ingin monggo sumohon. Kalau yang urusan kebenaran silakan rendah hati, rendah diri. Tapi kalau untuk urusan yang batin jangan berontak, lawan dong. Dang ding dong, dang ding dong. Bulan aja Jamilah, masa Jamidong? Ya Allah. Pengen tahu rendah diri? Dengarkan dengan baik. Wa tawadhu huwa al-istilamu lil halqi lil haqqi wa tarkul i'tiradi ala hukmi. Itu namanya rendah diri, namanya rendah hati. Apa rendah hati itu? Tawadhu itu al-istilamu lil haqqi, ya, menyerah diri dalam hal kebaikan, dalam hal kebaikan. Wa tarkul i'tiradi ala hukmi, dan meninggalkan membantah alal hukmi atas hukum Allah. Hukum Allah jangan dibantah, kebaikan diterima. Itu namanya rendah hati. Namanya rendah hati. Namanya rendah hati diri. Ada suami tukang mabok, main judi nggak berhenti. Patut aja sama suami. Ketika ditanya, Ustaz, kan ada hari sekiranya wanita dipersembahkan bersujud selain kepada Allah, maka dia perintah untuk sujud kepada suami. Suami yang mana dulu? Betul. Bukan serah terima, bukan rendah diri. Namanya ketika itu menekat. Masa orang judi dibiayai? Cegah dong. Bang, rumah tangga kita kan bukan untuk seminggu 2 minggu, ya Bang? Rasanya capek kita membahas rumah tangga daripada enggak punya sampai jadi punya sekarang. Masa Abang mau larutkan cinta dan kesetiaan kita dengan maksiat kepada Allah? Ya Bang, kembali ke jalan Allah. Apa kata suami kita? Udah kamarnya kalau jalan Allah sebelum jalan sendiri aja. Dilawan, bukan dilawan, dinasehatin, bukan dinasehatin. Ingatin kalau yang begitu namanya rendah. Insya Allah. Yang pertama mencintai anak miskin dan orang-orang fakir. Kedua, hati yang senantiasa bersilaturahmi. Yang ketiga, dua sejari yang bercinta karena Allah. Yang keempat, saling tawadhu atas kebaikan. Yang keberapa sekarang? 5. Sudah ajan dulu? Masih mau terus? Yang ke wasyawun nasafi ta'atillahi ta'ala. Ustaz ini berbagi cerita, mudah-mudahan tidak dikatakan sombong dalam hal ini. Amin. Amin. Wasyawun nasafi ta'atillah, mereka yang akan membuka pintu surga Allah itu adalah mereka anak muda yang sungguh-sungguh untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih Mbakku, dengarkan dengan baik. Al-Fakir Muhammad Natali Rahmati Rabbi bukan karena maksud ingin sombong dan ria. Mudah-mudahan punya kemampuan menata hati dengan Pak Miki. Ya Pak Miki, karena kita cuma 2 laki-laki hari ini. Ya Allah, ya Allah. Ya. Tapi jangan terpesona dengan lirikan Pak Miki. Jangan tergoda dengan jangan Mbak, jangan. Kalau ada wanita yang terpesona dengan lirikan yang jatuh cinta dengan tatapan mata murah amat, ya Pak Miki. Kata Elvi Sukaisi, dia pernah ngomong kan, kalau mau lirikan Jatuh
cinta. Karena senyuman kau tak berdaya sehingga membuat secepat itu kau Jatuh cinta. sedangkan diriku sayang, sungguh sayang, Ada yang punya. ada yang punya. Baiklah sekarang. Ini salah. Mbak, dengerin. Wasyamun nasafi ibadatillahi ta'ala, kata kunci pembuka surga mereka laki-laki, mereka wanita yang anak muda yang punya kemampuan taat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, apa yang hari ini kita peroleh bukan karena usaha kita kemarin sore. Apa yang hari ini kita terima bukan karena doa kita kemarin pagi. Karena doa itu sudah kita kumpulkan dari kanak-kanak, dewasa, akhir balik, terus rumah tangga sampai saat ini. Bapak hadiah itu Allah berikan kepada kita. Berulang kali kita sampaikan keniscayaan orang ibadah itu tidak beda seperti kerja. Setahun kerja di Hong Kong masih dapat potongan gaji, betul? Betul. Masya Allah, tabarakallah. 2 tahun mesti potong tidak? Tidak. 3 tahun sudah mau dapat bonus tidak? Belum. Kalau kita tidak libur diganti tidak? Masya Allah, 3 tahun ditambah 4 tahun dapat bonus, 5 tahun dinaikkan gaji. Terus yang terjadi dengan kita pun sama. Itulah ibadah yang kita lakukan. Kita ibadah bukan karena ingin mengharapkan hadiah dari Allah, tapi keniscayaannya kita sudah menanam, Allah akan pasti berikan hasil. Sehari 2 hari dapat pasti ibadah kita. Sebulan 2 bulan dapat pasti, setahun 2 tahun. Masya Allah, tabarakallah, ternyata hari ini Allah tuangkan supaya kita dulu. Ketika kita belajar sungguh-sungguh, ketika kita taat sungguh-sungguh, alhamdulillah. Waktu mohon maaf, Ustadz pernah protes sama Kiai. Ketika itu Ustadz mengaji yang namanya kitab Sulamun Munawwarah, yang menceritakan tentang ilmu mantik dan kitab kuning itu. Ada bab 1 sakal 1 kudu dihafal. Mohon maaf, ketika itu kan para di pesantren itu enggak setinggi inilah, seginilah ya. Kalau kita tidur tuh atapnya segini nih. Ya Allah, saking pengen ngapalnya, itu bab 1 sakal 1 dorong 1 Ustaz tulis di kertas, terus ditempelin. Kalau mau tidur kelihatan kan tuh, langsung dihafalkan tuh. Kulun natijah, kulun ba'dun natijah, kulun natijah, ba'dun natijah lesbat. Alhamdulillah, 1 sakal hafal. Sudah hafal semuanya. Ya Allah, ini ngapain buat apa? Dapat duit enggak, jadi insinyur enggak bakalan, direktur apa lagi? Nah, sama Pak Kiai, saya pesantren sudah 4 tahun. Ini kitab Sulamun Munawwarah sudah hafal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi buat apaan Kiai? Buat apaan? Kalau ngaji fikih sudah ketahuan, babul terus dipraktek mandi, langsung dipraktekkan mandinya. Babul wudu langsung wudunya. Kemudian najis berbagai macam dengan cara membersihkannya, ketemu baunya, ketemu pengamalannya. Ini mantek buat apa? Masya Allah, kata Kiai, nah jangan berpikir buat apa yang kau hafalkan itu. Nanti juga kalau udah terjun di masyarakat terasa yang namanya ngaji mah nggak bisa seperti tangan yang sudah kepal begini. Kalau nanti sudah terjun ke masyarakat, terus akan terbuka semacam ini. Masya Allah, mantik itu natoko itu nukun itu kalaman. Oh, berarti orang kalau belajar ilmu mantik, dia perlu bagus dong bahasa ceramahnya. Dia perlu bagus dong menyusun kata-katanya. Masya Allah, tabarakallah. Berarti iya. Di sana ada bab sajak, di sana ada bab prosa. Bagaimana caranya? Mulai itu Ustaz praktekkan dalam tulisan sedikit-sedikit. Ya Allah, perlu banget nih bahasa. Di antara kilau kemuning senja. Kuuntai kata teriring doa. Kasih adakah rindu-rindu yang menjerat hatimu di sana? Terbayang wajah anak tak di sini. Itu aku
Akhirnya perempuan kalpak. Siapa Umi sekarang? Masya Allah. Itulah ternyata Mbak. Makanya saya sampaikan, keberhasilan kita hari ini bukan doa kita yang kemarin, tapi dulu doa puluhan tahun yang lalu. Betul. Maaf, proses berangkat ke Hongkong ini berapa lama? 8 tahun. Mimpinya kapan? Belum. Terbayang cita-citanya saat di mana? Belum. Bisa jadi tahunan, betul? Bisa jadi puluhan tahun, betul? Sekarang baru terlaksana, alhamdulillah. Silakan mimpi lagi yang lainnya dengan kata-kata doa. Sampaikan kepada Allah, bisa nanti Allah berikan kita di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah. Subhanallah. Makanya kami itu ibadah iman rahmatullah. Anak muda yang punya kesungguhan taat kepada Allah dari mulai kecil sampai dewasanya dia. Makanya coba tolong perhatikan di kampung kita kalau